Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Masloman dengan NIM 1950817 dari jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kepler dengan mata kuliah astronomi. Saya semester 5. Simak video kali ini. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai hukum Kepler. Jadi, pada tahun 1609, Johannes Kepler mempublikasikan Astronomi Nova, yaitu sebuah buku yang berisi 10 tahun usahanya untuk memahami orbit dari planet Mars. Lalu kemudian dia menggunakan ilmu seni pengamatan astronomi dari mentor dan majikannya yang bernama Tycho Brahe. Dan dia harus mencari penjelasan yang terbaik untuk gerakan dari sebuah planet ke Mars. Ada 3 model dari sistem tata surya pada saat itu. Namun, tidak ada satupun yang benar mengenai planet Mars. Yang pertama, sistem Ptolemeus, yang menempatkan bumi di pusat dengan matahari dan planet mengorbitnya dalam lingkaran yang sempurna. Ada juga model heliosentris, hingga Tycho mengusulkan kembali dengan mengkombinasikan aspek dari keduanya. Dia meletakkan bumi di pusat dengan matahari dan bulan yang mengelilingi bumi, tapi membiarkan planet lain mengelilingi matahari. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hukum 1 Kepler. Jadi, hukum 1 Kepler ini berbicara mengenai pergerakan planet-planet di tata surya kita. Jadi, jauh sebelum hukum ini ditentukan, orang-orang percaya kepada pandangan yang bernama geosentris. Nah, tentu kalian sudah mengenal pandangan geosentris. Jika belum, apa sih pandangan geosentris ini? Pandangan geosentris adalah pandangan yang mengatakan bahwa bumi itu menjadi pusat dari tata surya kita. Kita bisa melihat, anggap saja ini bumi, sedangkan planet-planet lain itu mengitari bumi. Karena kenapa? Karena bumi menjadi pusat tata surya. Nah, seiring perkembangan zaman, ternyata ditemukan suatu pandangan baru yang dinamakan pandangan heliosentris. Nah, pandangan heliosentris ini itu berbeda dengan pandangan geosentris. Apa bedanya? Bedanya kalau heliosentris, mereka mengatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Kemudian, bumi beserta planet-planet lain yang mengitari matahari. Dan sampai sekarang kita percaya bahwa pandangan heliosentris itu benar adanya. Jadi dulu pada saat pandangan heliosentris ditemukan, mereka percaya bahwa matahari menjadi pusat tata surya dan bumi mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi ini semacam ada kekeliruan pada zaman itu, karena orbitnya tidak semua berbentuk lingkaran. Jadi, kita akan lihat bunyi hukum 1 ini. Kira-kira hukum 1 Kepler ditemukan sekitar 1600-an. Ini ditemukan oleh Johannes Kepler dari Jerman yang mengatakan bahwa lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, kita lihat apa itu elips. Apa itu fokus? Jadi pertama kita bandingkan dulu bentuk lingkaran, karena orang dulu berpikir bahwa bentuk orbit itu semuanya berbentuk lingkaran.
Di lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama pada satu titik. Jadi kalau misalnya ini lingkaran yang memiliki satu pusat, nah kalau saya kasih satu titik pada lingkaran A, lalu saya tarik garis dari pusat ke A, dan saya namakan panjang ini sebagai R. Nah, kalau saya ambil titik lain pada lingkaran yang sama dan saya beri tanda B dan saya tarik garis dari pusat ke B, pasti panjangnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu R. Kalau C dan D juga sama. Kumpulan titik-titik ini yang berjarak sama terhadap titik pusat itu disebut sebagai lingkaran. Kemudian untuk elips, kalau lingkaran memiliki satu pusat, kalau elips bisa dikatakan dua pusat atau dua fokus. Di sini kita bisa lihat di titik yang satu saya namakan F1 dan di titik sebelahnya bisa dikatakan F2. Nah, pada elips, misal saya kasih titik dan dinamakan titik A, saya tarik garis misal dari titik F1 ke titik A lalu ke F2 dan saya kasih lagi titik B. Di sini total panjang F1 ke A ini saya katakan A. Dan dari A ke F2 panjangnya saya katakan B. Hingga totalnya menjadi A plus B. Itu nilainya akan sama dengan misal dari F1 ke titik B saya katakan C, dan dari B ke F2 panjangnya D. Jadi nilai dari A plus B sama dengan C plus D. Kemudian jika saya tambahkan satu titik lagi, misal di titik C di sini berarti C F1 tambah C F2. Nah, kumpulan titik-titik yang seperti inilah akan membentuk elips. Jika kalian perhatikan apa yang dijelaskan, maka kalian akan mengetahui bahwa sebenarnya lingkaran adalah salah satu jenis dari elips. Nah, jadi hukum 1 Kepler menyatakan bahwa planet-planet bisa saling menghubungi itu akan mengelilingi matahari. Lebih tepatnya, orbitnya bukan berbentuk lingkaran atau lebih tepatnya lagi disebut berbentuk elips, di mana matahari itu berada pada salah satu fokusnya. Ingat, kalau elips berada pada dua fokusnya, sedangkan matahari berada pada satu fokusnya. Nah, inilah bunyi hukum 1 Kepler. Baiklah, kita masuk di hukum 2 Kepler. Tidak hanya hukum 1 Kepler yang mendeskripsikan bahwa ternyata bentuk orbit sebenarnya berbentuk elips, tetapi Kepler kemudian memberikan satu deskripsi yang mengenai pola dari bentuk orbit dari planet-planet yang kita singgahi di tata surya ini. Nah, kita lihat bunyi dari hukum 2 Kepler yang berbunyi, setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Nah, maksudnya apa? Simak penjelasannya. Jadi, misal kita gambar di sini matahari. Lalu ada satu planet, misal saya namakan planet ini planet bumi. Nah, bumi ini akan mengitari matahari sesuai dengan hukum 1 Kepler, bahwa dia akan berbentuk elips. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini bentuknya. Dan seperti penjelasan tadi di hukum 1, bahwa matahari berada pada salah satu fokus dari elips. Nah, kita lihat lagi bunyi hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler
Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama. Jadi kita tarik dulu garis khayal dari matahari ke planet. Misal planet bumi, nah ini garis khayalnya. Lalu planetnya bergerak. Nah, misalnya bergerak dari titik A ke titik B yang di sini. Nah, lalu kita garis lagi ke khayalnya pada saat bumi berada di titik B. Nah, jika kalian lihat garis khayal ini, dia akan mencakup suatu luasan. Ini kita kasih tanda ungu luasannya. Luasan ini kita bisa katakan sebagai luas pertama atau L1. Kemudian ada kalanya suatu masa di mana bumi berada di titik ini, misal di titik C, kemudian bergerak ke titik D. Nah, kita gambar lagi. Jadi tarik garis khayal ke titik C dan D. Kita bisa lihat bahwa di sini mencakup suatu luasan lagi. Nah, jadi kita kasih tanda dengan warna hijau misalnya. Kita namakan luas kedua atau L2. Kita kembali lagi ke bunyi hukum 2 bahwa daerah dengan luas sama. Jadi ternyata luas yang kita punya yaitu luas 1 atau L1 itu akan sama dengan L2. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika dalam waktu yang sama. Jadi misal kalau planet bergerak dari A ke B, kita kasih delta T, kasih namakan delta T. Terus planet C ke D dalam waktu yang sama pula, sama-sama delta T. Jadi kita delta T-nya dalam waktu yang sama, maka nilai luas 1 dan luas 2 akan sama. Inilah bunyi dari hukum 2 Kepler. Baiklah, kita lanjut di hukum 3 Kepler. Nah, hukum Kepler ini kita bisa lihat bunyi hukumnya. Kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, apa maksudnya? Kita bisa lihat, misal ini matahari, lalu kita punya satu planet, misal planet bumi. Jadi hukum ini menyatakan bahwa periode suatu planet, jadi planet ini memiliki periode suatu planet. Apa itu planet? Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu planet bisa mengelilingi matahari sekali. Jadi dari satu titik ke titik yang sama pula. Nah, waktu ini disebut sebagai periode atau time share. Kalau bumi, satu periode itu 1 tahun. Nah, kuadrat periode artinya kita punya T kuadrat itu adalah sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Apa itu jarak rata-rata atau R? Jika kita tahu bahwa dalam elips, bumi ini memiliki jarak terdekat. Saya gambarkan jarak terdekatnya di sini, dan jarak terjauhnya berada di sini. Misalnya, saya katakan jarak terdekat ini sebagai jarak A, dan jarak terjauh ini sebagai jarak B. Jarak rata-rata itu adalah A plus B per 2. Jadi kalau dibahagi 2 antara jarak A ke B, kira-kiranya seperti ini. Garisnya seperti ini, berada di tengah-tengah jarak A dan B. Berarti itu dinamakan jarak rata-rata, dan saya katakan sebagai R. Jadi kuadrat periode ini itu akan sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata. Bunyi hukum 3 Kepler ialah T kuadrat sebanding dengan jarak rata-rata atau R pangkat 3. Nah,
hukum ini sangat bermanfaat untuk membandingkan suatu planet dengan planet lain. Jadi, kalau misalnya punya planet kedua, kita bisa membandingkannya dengan memakai rumus yang ini. T1 kuadrat adalah periode planet pertama, itu sebanding dengan jarak rata-ratanya ke matahari yang dipangkatkan 3. Jadi, kita akan bandingkan planet kedua dan akan sebanding dengan jarak rata-rata dengan matahari. Artinya, kalau saya naikkan nilai R yang saya bikin jauh lagi dari matahari, maka periode tentunya akan semakin lama. Ini adalah bunyi dari hukum 3 Kepler. Terima kasih. Jadi kita bisa simak baik-baik penjelasannya yang tadi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai hukum Kepler dari saya. Saya Fikram Masloman pamit undur diri dan semoga penjelasan yang tadi bermanfaat. Dan saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga video pembelajaran ini bisa diselesaikan, dan saya terima kasih pula kepada guru pembimbing mata kuliah astronomi yaitu Enci Grishe. Saya berterima kasih, dan sekian video kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.